Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai the people, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya Dennis Victoriandi di channel edukasi yang kita nanti ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi sistem ekonomi Indonesia. Dengan total jumlah materi sebanyak 8 materi, langsung saja kita bahas materi pertama. Materi pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian sistem ekonomi Indonesia. Menurut Dumairi 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan fakta, falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Secara umum, sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, sistem ekonomi di setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing, teman-teman, dan dapat dibedakan melalui sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lainnya, dan yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu materi kedua yang membahas mengenai klasifikasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasinya atau berdasarkan ideologi. Yang pertama, berdasarkan mekanisme dan koordinasinya meliputi yang pertama, sistem ekonomi tradisi yang mekanismenya masih sangat sederhana dan bersifat individual. Yang kedua, sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang terpusat yang dimana sistem ini sebagian besar dikendalikan oleh pemerintah. C. Atau yang ketiga, sistem ekonomi pasar yang mengandalkan supply and demand. Yang kedua, berdasarkan ideologinya meliputi sistem ekonomi kapitalis yang dimana aset-aset produktifnya dimiliki oleh sektor swasta atau individu. Dalam sistem ini, para pelaku ekonomi diberikan kebebasan dengan sangat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang terbaik. Secara garis besar, sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri sebagai berikut. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari keuntungan. Yang kedua, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Ketiga, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang keempat, campur tangan pemerintah diminimalkan. Lanjut, ada sistem ekonomi sosialis yang sama seperti sistem perekonomian lainnya, namun menitik beratkan kepada pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi kepada buruh. Lanjut, ada sistem ekonomi Islami, sistem ekonomi yang berlandaskan dari ideologi dan syariat-syariat Islam. Tujuan dari sistem ekonomi ini ialah mensejahterakan umat. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran, yang dimana sistem ini menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya di dalamnya terdapat perpaduan antara kapitalisme dan sosialisme. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu landasan sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Pancasila adalah bentuk representasi dari sistem ekonomi Indonesia. Sesuai pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi poin penting di sini ialah nilai keadilan. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan secara rinci mengenai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam demokrasi, ekonomi perlu dihindari timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut. Yang pertama, sistem free flight liberalism, eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme mendesak dan mematikan kreasi unit di luar sektor negara. Tiga, pemusatan kekuatan ekonomi, monopoli kelompok tertentu. Dan memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Yang kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
Yang ketiga, adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu unsur-unsur kebijakan ekonomi. Terdapat 8 unsur kebijakan ekonomi, diantaranya ialah yang pertama, kebijakan harga dan upah dengan tujuan melindungi konsumen dan pekerja dalam penerimaan upahnya. Yang kedua, kebijakan produksi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketiga, kebijakan perdagangan, tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingannya dengan industri di luar negeri. Yang keempat, kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. 7. Kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. 8. Kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi globalisasi ekonomi. Yang artinya globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh Indonesia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara yang di dunia. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang bisa diperoleh dari negara berkembang. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi masyarakat. Suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Ternyata, globalisasi ekonomi memiliki dampak juga loh teman-teman. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya seperti dari aspek kreativitas dan daya saing dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Yang kedua, dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Dan dampak negatifnya, kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Membanjirnya produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing. Lanjut ke materi ke-6, yaitu badan usaha milik negara. Secara sederhana, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha apapun yang dilakukan oleh BUMN. Jenis-jenis BUMN ialah perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk persero yang terbatas, yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Lanjut, perusahaan jawatan atau kerjaan.
Perusahaan jawatan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Selanjutnya, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu koperasi. Koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak co-founder kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bernama bersama yang menggunakan atas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi memiliki jenis-jenisnya, teman-teman. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Selanjutnya, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa. Lanjut, jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Artinya adalah koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi koperasi pusat, gabungan koperasi, induk koperasi. Sedangkan jenis koperasi berdasarkan struktur anggotaannya ada koperasi produsen dan koperasi konsumen yang memiliki pengertian koperasi yang anggotanya para produsen atau barang dan jasa yang memiliki rumah tangga usaha. Lanjut, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain, yaitu 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Yang kedua, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Yang keempat, mengembangkan perekonomian nasional. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Oke teman-teman, ini adalah materi yang terakhir, ialah ECRAF atau ekonomi kreatif. Menurut definisi John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Secara umum, ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Subsektor ekonomi kreatif meliputi banyak sekali aspek, seperti contoh periklanan, arsitektur, kerajinan, desain, video film dan fotografi, seni pertunjukan, layanan komputer, dan masih banyak lagi subsektor ekonomi kreatif, teman-teman. Mengapa sih harus ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan toleransi sosial, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat membangun budaya, warisan, dan nilai lokal, meningkatkan kreativitas dan pengetahuan. Namun, ekonomi kreatif ini memiliki permasalahan loh, teman-teman. Yaitu jika orientasi kebijakannya hanya untuk membina potensi atau merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai nomenklatur dalam suatu struktur pemerintahan menjadi relevan. Akan tetapi, bila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh untuk menggenjot kegiatan kreatif penduduk menjadi suatu industri tersendiri yang kuat dan besar yang mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja yang tepat adalah dengan menggunakan nomenklatur industri kreatif. Sekian video edukasi dari saya yang membahas mengenai materi-materi rangkuman mengenai sistem ekonomi Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Bye-bye.